Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, karena Alkitab berkata God is love, Allah adalah kasih. Kemudian dikatakan juga bahwa Dia itu membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Oleh karena itu kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Untuk itu diperlukan tentunya kerjasama dari kita untuk mau percaya kepada Tuhan, percaya pada firman-Nya, dan melakukan bagian kita. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will
Lagu ini diciptakan oleh Edward Chen, dan ada kesaksian yang bagus di balik lagu ini, bagaimana ketika dia mengalami masa-masa yang sulit dan dia dapatkan lagu ini, dan dia katakan, hatiku percaya ya pada firman-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Hatiku percaya itu keputusan ya. Lord, I will trust in you. Ada kisah yang menarik di 1 Samuel pasal terakhir, bagaimana diceritakan Daud mengalami tekanan yang sangat berat, dan rakyat mengancam dia mau melemparinya dengan batu. Tetapi Alkitab berkata Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu keputusan ya. Kalau kita mau tetap percaya kepada Tuhan, sementara yang lain mungkin sudah nyerah, give up, kita mau tetap percaya pada janjinya, pada firman-Nya, itu keputusan. Dan kalau kita pegang janjinya, maka Dia adalah Tuhan yang setia. Ada beberapa ayat di Perjanjian Lama yang mau saya bacakan dari Amsal pasal 4 ya, mulai ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, kita lihat ini. Dua ayat pertama dulu, Amsal 4 ayat 18 dan 19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ada dua jalan yang ditunjukkan di sini. Kalau jalan orang fasik itu tidak selalu berarti orang yang jahat ya, bisa juga orang baik tapi tidak mengandalkan Tuhan. Ya, ini orang yang baik, nggak berbuat jahat, tapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Alkitab berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka apa yang kita lakukan itu seperti jalan orang fasik ya, seperti kegelapan, tidak mengerti apa yang menyebabkan tersandung. Tapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ini seperti yang dikatakan di Perjanjian Baru bahwa orang benar akan hidup oleh karena iman ya, dari satu iman kepada iman berikutnya, dan semakin lama semakin terang, semakin jelas ya. Lalu ayat berikutnya ya, saya mau bacakan dari Amsal 4 ini ya. Saya mulai ayat yang ke-20 ya. Kita lihat ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya, itu ayatnya 20, 21 dan 22 ya. Jadi yang hai anakku, perhatikanlah perkataanku, itu ayat 20 ya. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, itu ayat 21. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka, itu adalah ayat ke-22. Nah, kita perhatikan di sini ya, bahwa firman Tuhan berkata, perhatikanlah perkataanku. Ya, ini maksudnya perhatikanlah firman Tuhan. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkannya, dikatakan di sini perhatikan ya, camkan. Lalu arahkanlah telingamu kepada ucapanku.
Jadi ini membutuhkan konsentrasi, ya, merenungkannya. Lalu janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Nah, kalau kita lakukan hal ini, kita perhatikan firman Tuhan, mengarahkan telinga kita kepada firman-Nya, lalu kita terus memperhatikan firman-Nya itu sehingga itu tersimpan di dalam lubuk hati kita. Artinya itu tertanam dalam hati kita yang paling dalam. Lalu ayat 22 mengatakan karena itulah yang menjadi kehidupan, ya, bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan atau obat dalam bahasa aslinya, ya, bagi seluruh tubuh mereka. Ini menarik sekali. Ini obat bagi seluruh tubuh, ya. Artinya penyakit apapun itu bisa disembuhkan oleh karena kita pegang firman Tuhan, menyimpannya dalam lubuk hati kita. Nah, itu bisa berfungsi menjadi daging, artinya dari dalam roh kita ini, ya, dari dalam hati kita, kita percaya, kita akui, lalu itu bermanifestasi dalam tubuh kita. Kalau kita menyimpan dalam hati kita, dan dikatakan di sini ayat 22, bagi mereka yang mendapatkannya. Jadi kadang-kadang, ya, kita baca firman Tuhan, kita akui hal itu, tapi itu belum menjadi milik kita, ya. Kita belum mendapatkannya. Itu diperlukan untuk kita merenungkannya, ya, mencamkannya, sehingga itu menjadi bagian pola pikir kita, cara berpikir kita, ya. Ada dalam bentuk lain, bisa saya katakan itu menjadi rema buat kita. Nah, waktu itu menjadi rema, maka itu menjadi obat bagi seluruh tubuh kita. Lalu ayat 23, ya, 24 dan 25 sampai dengan 26, ya. Saya bacakan. Ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ya. Ayat 23 itu, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu ayat 23. Ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ya, itu ayat 24. Lalu ayat 25, biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Lalu ayat 26, tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Nah, ini kita perhatikan coba, ya, ayat yang 23 nih, Amsal 18 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang menerjemahkan ayat ini sebagai berikut, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar batasan-batasan kehidupan. Karena dari situlah adanya batasan kehidupan. Jadi hati kita itu menentukan batasan kehidupan kita. Sejauh mana kita percaya pada firman Tuhan, pada janjinya, sejauh itulah batasan yang kita pegang, kita ciptakan. Sebagai contoh begini, ya, ini hal yang paling praktis lah. Kalau kita sakit, ya, kita ke dokter, ya, teknologi berkembang luar biasa sekali, maka apa kata dokter itu bisa membentuk iman kita, ya. Ketika dokter bilang sudah nggak ada harapan, itu begitu hati kita pegang itu, sampai disitulah batasannya. Tapi kalau kita menetapkan batasan kehidupan kita itu adalah seperti yang Tuhan katakan, maka kita bisa melampaui, ya, menerobos apa yang dikatakan oleh dokter, ya. Nah, ini tanpa sadar sebenarnya sangat mempengaruhi hidup kita, ya. Cara kita berdoa, cara kita bereaksi, ya, itu membentuk, ya, cara berpikir kita dan membentuk iman kita. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan, ya, dia pernah datang di tempat saya berbakti, dan dia cerita, ini ada 2 kasus, ya,
di kedokteran yang terjadi di satu rumah sakit. Em, Salah seorang yang datang ke rumah sakit itu, eh, dia punya penyakit yang sebenarnya tidak membahayakan, ya, tidak membahayakan, tapi di catatan kedokteran itu ditulis, saya lupa singkatannya apa ya, artinya sebenarnya temporary disease, ya, TD kalau nggak salah gitu. Tapi artinya ini penyakit ini nggak bahaya begitu. Tapi pasien tersebut menafsirkan itu adalah terminal disease, ya. Jadi ini penyakit yang mematikan, ya. Sudah nggak lama lagi begitu. Dan setelah pulang dari rumah sakit, ya, pasien ini malah makin sakit karena dia berpikir bahwa dia bakalan meninggal, penyakitnya nggak bisa disembuhkan, karena dia menafsirkan apa yang dokter tulis itu sebagai penyakit yang nggak dapat disembuhkan. Lalu di rumah sakit yang sama ini ada orang lain yang datang dengan penyakit yang membahayakan. Lalu waktu diperiksa ada satu istilah, saya juga lupa istilah kedokteran itu apa, yang menunjukkan bahwa orang ini punya jantung yang apakah detaknya seperti jantung kuda atau bagaimana lah gitu, ya. Dan itu membahayakan. Tapi pasien ini menafsirkan, oh kalau gitu artinya sehat dong. Saya punya jantung seperti jantung kuda, berarti saya sehat gitu. Lalu pasien yang dikira penyakit yang membahayakan ini malah berangsur-angsur membaik dan dia sembuh. Sebaliknya pasien yang menganggap dirinya itu kena penyakit yang mematikan, ketika dia balik ke rumah sakit lagi, dokternya kaget, kok jadi makin parah, kan waktu itu nggak apa-apa gitu. Jadi pikiran ini sangat menentukan, ya. Makanya dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ya. Itu membentuk cara berpikir kita. Dari situlah adanya batasan kehidupan. Ada cerita yang lain lagi. Ini juga kisah nyata, ya. Ada seorang gadis kecil yang suka sekali untuk menari balet, dan dia berlatih dengan sungguh-sungguh karena dia ingin menjadi seorang penari balet yang profesional. Dan suatu ketika ada satu pagelaran di kota tempat anak ini tinggal, dan pagelaran balet itu begitu luar biasa karena di situ hadir satu orang guru pelatih, ya, balet yang terkenal sekali. Nah, waktu selesai acara ini, anak gadis ini, anak remaja kalau nggak salah, ya, dia bertemu dengan pelatih ini dan dia bilang, saya mau belajar balet dong sama bapak, sama kamu. Ini gimana caranya? Lalu si pelatih ini bilang, coba kamu nari, ya. Nah, waktu si remaja ini menari, ya, terus si guru ini bilang, pelatih ini bilang, wah jelek kayak begitu, kamu gak punya bakat jadi penari balet, ya. Wah, ini anak remaja down sekali, ya. Dia down sekali, kemudian dia pulang dan akhirnya dia mengubur cita-cita dia untuk menjadi seorang penari balet yang profesional. Ya, dia merasa wah dia gak bisa. Dan tahun demi tahun berlalu, ya, sampai satu ketika dia berjumpa dengan pelatih ini lagi, ya, setelah sekian tahun, dan dia sudah cukup cukup dewasa, artinya waktu-waktu yang dia lalui itu sudah tidak memungkinkan buat dia untuk menjadi penari balet lagi karena tahun demi tahun dia abaikan, ya, dia merasa dia orang yang gagal. Dan waktu ketemu dengan pelatih balet itu dia tanya, sekian tahun yang lalu Bapak bilang saya tidak punya bakat untuk jadi penari balet. Kenapa, katanya? Apa sesuatu yang Bapak lihat dalam hidup saya yang gak bagus? Lalu pelatih ini bilang gini, yang mana ya? Dia bilang, dulu sekian tahun yang lalu Bapak pernah bilang begitu. Lalu si pelatih balet bilang begini, saya memang sering bilang begitu kepada semua orang yang merasa bisa menjadi penari balet, ya. Tapi itu saya ucapkan untuk menguji sejauh mana mereka sungguh-sungguh dengan
apa yang mereka harapkan ya. Kaget ini si wanita ini, karena ternyata perkataan dari guru pelatih balet itu ya membuat dia menilai dirinya tidak mampu untuk menjadi penari balet yang dia dambakan. Jadi itu cuma di pikiran ya. Waktu dia bilang oh nggak bisa, ya udah. Makanya ada satu kalimat terkenal dari, kalau nggak salah, Henry Ford ya, yang membuat mobil Ford ya. Dia bilang begini, if you say you can or you cannot, you're right. Dia bilang. Jadi kalau kamu bilang kamu bisa atau kamu nggak bisa, kamu betul nih. Tergantung kamu ya. Kalau kamu pikir kamu bisa, kamu bisa. Tapi kalau kamu berpikir kamu nggak bisa, ya memang nggak bisa. Ya. Itu sebabnya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar batasan kehidupan. Lalu setelah hati, ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi setelah hati itu langsung dikatakan mulut. Jadi dua hal ini, hati dan mulut, merupakan hal yang penting. Di Perjanjian Baru dikatakan dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kalau kita percaya dengan hati kita, lalu diperlukan pengakuan lewat mulut kita apa yang kita percaya itu. Ayat 24 mengatakan buanglah mulut serong ya. Kenapa? Mulut serong itu artinya omongan yang gak benar, yang menyimpang, omongan yang tidak dari hati ya, tidak sejalan dengan hati. Ini yang konteksnya kalau kita bicara soal iman itu, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi mengaku, mengucapkan apa yang dia pegang di hati dia, yang dia percaya. Yes, I believe. Yes, I trust in you, Lord. Hatiku percaya. Itu ucapan yang sejalan dengan apa yang ada di hati. Lalu dikatakan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Apa arti dolak-dalik? Artinya pelin-pelan ya. Artinya ntar ngomong ya saya percaya, habis itu ragu ya. Itu membatalkan apa yang sudah kita percayai ya. Perlu ketetapan hati untuk ngomong selaras, sejalan dengan apa yang kita percayai. Dua hal ini penting sekali ya. Sebelum dikatakan di ayat 25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Jadi pertama mulai dengan hati yang percaya, lalu ucapkan apa yang kita percaya itu, baru mata kita memandang ke depan. Dan ayat 26, baru kita melangkah. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jadi sebelum kita melangkah, maka hal pertama yang perlu kita pegang adalah hati kita ya. Percaya apa yang Tuhan janjikan. Lalu kita mulai deklarasikan, kita mulai mengucapkannya ya, mengakuinya. Jangan pelin-pelan ya, ucapkan dan akui itu, jangan dolak-dalik sebentar ngomong ya percaya, habis itu nggak percaya ya, atau ragu. Itu membatalkan apa yang kita sudah percayai. Nah, kalau kedua hal ini, hati dan mulut sudah beres, baru kita melihat ke depan dan kemudian melangkah ya. Itu sebabnya di Amsal 4 ayat 18 tadi dikatakan jalan orang benar itu seperti cahaya fajar ya. Kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bagaimana jalan orang benar itu? Alkitab berkata di Perjanjian Baru, orang benar itu akan hidup oleh karena iman ya. Iman itu adalah hati yang percaya, kemudian mulut mengakui apa yang dipercayai itu. Ya, kalau kita hidup seperti itu, maka dikatakan jalan hidup kita seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kalau kita pelajari di Alkitab ya, bagaimana yang namanya orang-orang yang Tuhan pakai di Ibrani 11 ya,
pahlawan-pahlawan iman, kita akan melihat bahwa hidup mereka itu bukannya mulus-mulus ya, malah banyak tantangan yang dihadapi. Secara logika nggak mungkin ya, tapi mereka belajar untuk percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, tidak mengandalkan apa yang dia lihat dengan mata dia, atau apa yang dia dengar dengan telinga dia, ya, atau hal-hal yang dapat dideteksi dengan panca indera. Sebaliknya, mereka bergerak di atas itu. Mereka percaya pada hal-hal yang tidak terlihat, tapi ada yang Tuhan janjikan, itu yang mereka pegang. Dan itu yang namanya iman, itu memang bergeraknya di luar kemampuan manusia, di luar logika, ya, di luar apa yang dapat dicerna oleh otak kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau orang tidak hidup dalam iman, maka dikatakan tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ya, karena memang secara natural kita kan tidak melihat ya dengan mata kita Tuhan atau malaikat yang menyertai kita, menjaga kita. Tapi kita memutuskan untuk percaya apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Dan kalau kita lakukan ya dengan setia, maka tanpa sadar kita akan semakin menyadari keberadaan Tuhan. Kita akan semakin kuat memegang apa yang Dia katakan, melebihi apa yang dikatakan orang-orang lain. Ya, di situasi seperti sekarang ini ya, di mana mungkin banyak berita negatif kita dengar, dan banyak orang yang dikatakan 1000 rebah di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan kita. Di Mazmur 91 mengatakan begitu. Tapi mata kita mau terfokus, mau dipusatkan kemana ya? Apakah pada orang-orang yang jatuh itu, ataukah pada janji Tuhan yang dikatakan di Mazmur 91 itu, tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya, melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, pembalasan terhadap orang-orang fasik ya. Mari belajar percaya kepada Tuhan. Mari tetap mengandalkan Dia, dan sesuai dengan janjinya di Amsal 4 ayat 18 ini, maka jalan hidup kita akan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, janji-Mu ya dan amin. Engkau adalah Tuhan yang baik, God is love, Allah adalah kasih, dan firman-Mu juga berkata Engkau membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Terima kasih Tuhan, bahwa kami belajar untuk senantiasa percaya firman-Mu, melakukan bagian kami, maka kami boleh mengalami bahwa God is good all the time. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.